Sifatnya adalah kita saling belajar bersama. Jadi saya tidak menggurui karena insya Allah ilmu saya masih di bawah ibu-ibu. Di antara ibu-ibu sudah ada yang jadi perawat jenazah. Hanya di sini kita akan menyamakan SOP dalam merawat jenazah. Karena ada macam-macam versi. Kami tidak akan menyebutkan bahwa yang lain itu salah, tidak, ya, wallahu a'lam. Tetapi kalau kita memakai sarana dari kita, dari yang disponsori oleh Laksis, itu kita SOP-nya harus seperti ini, harus sama. Karena di sini tidak hanya perawatan jenazah, ada juga bekam. Bekam itu juga ada macam-macam versinya, tetapi kita pakai SOP yang di sini, yang dilatih oleh Ustadz Odi, itu bekam. Kalau perawatan jenazah yang dilatih oleh Ustadz Holidah. Jadi saya mengikuti 2 kali pelatihan perawatan jenazah yang dipimpin oleh Ustadz Holidah, pematerinya Ustadz Holidah, saat itu di Masjid Ahmad Yani tahun 2017 Januari. Kemudian di sini juga dengan Ustazah Holidah. Kalau di Ahmad Yani 4 hari, kalau di sini 3 hari. Saya minta 3 hari saja. Itu setelah itu baru kita membentuk tim untuk merawat jenazah. Ya. Kemudian dari saat itu sampai sekarang, ini kemarin terakhir itu tercatat perawatan yang ke-40. Jadi alhamdulillah kita sudah 40 yang kita layani. Itu sejak pelayanan pertama tahun 2018. Jadi tidak langsung, sebenarnya langsung kita dapat order, tetapi kita waktu itu belum berani. Terus yang ini yang sudah terkumpul ini juga pas tidak ada di tempat semua karena lebaran. Gitu. Jadi kita mendapatkan order lagi itu 2018. Jadi sudah 2 tahun kita merawat 40 orang. Tapi kita berhenti sejak Maret kemarin, kita tidak menerima karena situasi, karena COVID. Jadi karena COVID ini kita stop, tetapi ternyata nggak tahan. Sekarang kita buka lagi. Ya, semua itu kita serahkan pada Allah. Jadi kita beriman saja. Ya, kita mohon perlindungan sama Allah supaya dijauhkan dari wabah ini, tetapi kita tetap merawat dengan syarat tidak COVID. Begitu. Tidak COVID. Jadi kalau mereka sudah ini sakitnya COVID, nah, nggak kita layani. Jadi itu ya. Jadi kita menyamakan SOP-nya. Jadi misalnya nanti kok gini sih, biasanya saya ininya dijahit kelihatan lebih rapi dan lebih mudah. Enggak, kita pakai SOP yang seperti ini. Jadi tidak ada jahitan sama sekali. Ya, kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan order, ada yang minta dirawat sama kita. Pertama kali yang dilakukan, kita tanyakan sakitnya apa. Ya, kalau sekarang ditanyakan sakitnya apa. Ya, kalau sakitnya itu biasa-biasa saja, misalnya oh ini sakitnya memang sudah tua, kan ada itu orang tua nggak sakit tapi langsung sama Allah dipanggil, ada. Nggak sakit ini langsung meninggal misalnya. Atau sakit yang lain selain COVID gitu. Alamatnya di mana? Usianya berapa? Terus apa yang dibutuhkan dari kita? Jadi misalnya maksudnya apa Ibu, misalnya maksudnya gini, apakah di situ sudah ada tempat mandi misalnya? Oh, tempat mandi belum ada misalnya. Kemudian mobil yang untuk mengantar ke makam ada enggak? Kalau enggak ada berarti lengkap. Kalau lengkap kita siapkan mulai dari kain kafan dengan perlengkapannya, kemudian alat mandi, kemudian dengan mobil jenazah ambulan, ya, itu kita siapkan.
Tapi kalau di sini sudah ada mobilnya dari RW sudah ada, kemudian tempat mandinya sudah ada, berarti hanya kita perawatnya saja dengan alat ini bajunya ya, kain kafannya gitu. Nah kalau sudah itu langsung kita share di grup WA perawatan jenazah, lengkap sudah alamatnya, sakitnya. Terus ditanya mau dimakamkan kapan, misalnya meninggalnya malam, terus mau dimakamkan besok jam 8 misalnya. Nah sebaiknya kita merawat itu sekitar 4 jam sebelum dimakamkan supaya masih seger. Kalau dimakamkan jam 8 tapi jam 7 malam sudah kita rawat, itu kasihan nanti kalau namanya juga orang sakit, kalau berubah gitu, kalau berubah itu kasihan. Jadi kita rawat paling enggak 4 jam 3 jam sebelum dimakamkan, 4 jam lah, 4 jam, karena kita nggak tahu berapa lama kita akan merawat itu, karena ada yang cepat, ada yang agak lama juga, tergantung dari situasi jenazah itu. Kemudian kalau sudah kita sampaikan ke orang itu ahli warisnya ya. Kalau begitu ini nomor 1 ini, pejamkan matanya, kemudian ikat kepala sampai dagu dengan kain segitiga, bisa kain, bisa jilbab yang segi 4 itu, bisa juga dengan kain kasa juga boleh. Itu agak kenceng ya biar mulutnya nutup. Jadi matanya dipejamkan dulu, ini harus segera supaya tidak kaku. Kalau sudah kaku itu nanti nggak bisa mejam itu. Kemudian diikat dagu dengan kain segitiga dan dilepas semua yang menempel di tubuhnya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya bajunya, ya celana panjangnya, kalau pakai celana panjang itu dilepas dulu sebelum nggak bisa dilepas. Ya, setelah dilepas, kemudian langsung ini kita sampaikan ya. Ini kita pesankan aja dulu nomor 2 ini. Biasanya kalau mandi almarhumah pakai air apa? Air dingin apa air hangat? Kalau air dingin ya sudah. Kalau air hangat tolong ya besok kalau kita mau memandikan tolong siapkan air hangat gitu. Kemudian langsung lumuri seluruh tubuh dengan minyak zaitun. Ini fungsinya agar tidak kaku jenazah itu dengan minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun ya minyak apa aja, bimoli boleh ya, Vilma ya, daripada nggak ada. Tapi kalau ada minyak zaitun, karena kalau minyak zaitun itu ternyata nanti nggak licin ya, nyerap ke pori-pori gitu. Kemudian setelah dilumuri dengan minyak zaitun seluruh tubuh itu nanti digerak-gerakkan sekitar 1 jam 2 jam, antara 1 jam 2 jam itu digerak-gerakkan lagi tangannya, kakinya, kepalanya gitu, yang ada pergelangan-pergelangan itu digerak-gerakkan itu supaya enggak kaku. Kemudian setelah itu letakkan beban 1 kilo di atas perutnya supaya enggak kembung. Jadi perutnya sudah enggak pakai baju, itu letakkan beban misalnya gula 1 kilo dibungkus dibungkus kertas koran misalnya ya, letakkan di perutnya, di atas perutnya. Karena kalau apalagi kalau mulutnya nggak rapat ya, itu biasanya angin masuk terus perutnya kembung. Itu taruh di atas perutnya itu 1 kilo beban, kemudian ditutup dengan kain panjang. Ya, jadi bebannya itu jangan di atas kain. Ya, takutnya nanti keluarga lain yang nggak ngerti maksudnya gitu, ih ngapain sih itu ada gula di situ. Nah, banyak pertanyaan gitu, taruh aja di bawahnya, ya nggak harus gula ya, tapi kalau batu bata kan kasihan gitu. Pokoknya beban 1 kiloan lah gitu.
Kemudian setelah ditutup auratnya dengan kain panjang, potong kuku. Ini kalau kukunya melebihi daging, kuku kaki, kuku tangan melebihi daging baru dipotong. Kalau enggak melebihi daging, dibersihkan saja. Dibersihkan ya, pakai membersihkan kuku itu pakai enggak, cotton bud enggak bisa. Pakai tusuk gigi. Ya, pakai tusuk gigi. Kemudian cotton bud dipakai untuk membersihkan telinga, hidung, mulut. Itu. Mulut pakai ini, jari pakai kain kasa. Ya, pakai kain kasa, giginya aja dibersihkan, gigi atas, gigi bawah gitu. Setelah itu sudah nunggu kita. Tetapi kalau keluarga tidak ada yang berani, maka ini tugas kita. Tetapi besok kalau kita memang mau merawatnya itu besok, ya besok pas kita datang. Tapi kalau rumahnya deket, ya enggak masalah kita datang saat itu juga untuk membantu membersihkan itu, terus kita tinggal pulang. Ya. Kemudian setelah kita datang pagi-paginya, maka kita cek persiapan tempat mandi. Jadi kalau kita yang membawa ya tetap harus kita cek ada tempat mandi, kemudian ember tinggi itu letakkan di sebelah kiri kepala dan di sebelah kanan kaki jenazah. Itu diisi dengan air, nggak usah pakai bunga, air aja. Kalau biasa air anget ya kita sudah pesan tadi, ditanyakan mana air panasnya, kita tuangkan di situ. Kemudian gayung. Kemudian tas kresek 3. Itu dicantolkan di sebelah kiri perut jenazah. Kemudian cantolkan di sebelah kanan kaki jenazah dan di sebelah kiri kepala jenazah. Itu. Ini tas kresek ini gunanya yang satu ini untuk yang kotor-kotor yang sebelah kiri perut. Jadi untuk pampersnya, untuk kain kapas yang nanti untuk membersihkan kubul dan dubur itu masuk ke situ untuk yang dibuang. Kemudian satu lagi terserah mau yang di sebelah kiri kepala atau yang di sebelah kiri perut, di sebelah kanan kaki itu untuk ini yang kepunyaan almarhumah. Jadi misalnya tadi ditutup pakai kain panjang, yaitu masukkan ke situ, ya. Ke kresek satunya. Kresek satunya lagi itu untuk tempat basahan. Basahan itu punya kita. Basahan itu penutup mayat itu waktu dimandikan. Bukan basahan, kainnya warna gelap. Punya kita. Itu nanti masukkan kresek satunya dicampur dengan kain ikhram yang sudah basah nanti. Yaitu di situ untuk kita bawa pulang, kita laundrykan. Kemudian siapkan sabun cair, sampo, sisir, kapur barus, minyak wangi. Nah, seperti ini. Jadi tempat mandi, kalau tempat mandinya dari kita sudah seperti ini, jadi ada selangnya ini 5 meter. Jadi insya Allah kalau kita hati-hati itu tidak akan membasahi badan kita. Kemudian ember besar, ya ini semuanya ini. Sampo, sabun, kapur barus yang sudah ditumbuk halus, sudah diayak. Ya, kemudian ini minyak wangi non alkohol, sisir, kapas. Ya. Kapas ini nanti ada yang dipelintir-pelintir, dibuletin gitu untuk masuk ke dubur 3, ke kubul 1 cukup. Gitu. Nah, kemudian ini tempat mandi sudah. Sekarang kita menyiapkan tempat untuk pengkafanan. Jadi misalnya yang datang 3 orang, yang 2 menyiapkan tempat mandi, 1 orang menyiapkan tempat pengkafanan.
Ini sebelum jenazah diangkat, jenazah masih dibiarkan saja. Kita sudah siapkan tempat pengkafanan. Siapkan 2 sajadah polos. Ini kalau tidak langsung di keranda. Tapi kalau langsung di keranda, maka tidak usah pakai sajadah polos, karena langsung di keranda nanti langsung dibawa ke makam. Gitu. Kalau sudah itu nanti kita mau minta sajadahnya kan repot ya, kita mau ini. Ya makanya nggak usah. Kalau di keranda itu kalau keranda kita itu ada kasurnya. Belum balik ya Miftah keranda. Kita pakai keranda. Jadi kalau keranda kita itu ada kasurnya, jadi tidak perlu sajadah. Kemudian disusun tali di keranda itu. Yang 170 cm ini dipaskan di dada. Kemudian 150 cm untuk di perut, 125 cm untuk di lutut, yang 70 cm sebanyak 2 ini untuk tali kaki dan pocongnya. Kemudian 2 lembar kain kafan ditata, 1 lembar dulu dikasih minyak wangi dan kapur barus yang halus. Kemudian 1 lembar lagi dikasih kapur barus dan minyak wangi. Jadi tiap lembar dikasih. Kemudian letakkan baju. Kemudian di atas baju sarung, di atas sarung underpad. Underpad ini situasional. Kalau nggak ada luka-luka, ya cukup 1 yang pas di pantat. Tapi kalau ada luka, boleh lebih. Jadi misalnya lukanya itu di kaki, maka kakinya itu juga dikasih underpad. Boleh dipotong, dibungkuskan di kaki juga enggak apa-apa. Kemudian kalau dari mulut misalnya keluar masih keluar cairan, itu boleh juga di bawah kepala ini dikasih underpad. Ya. Kemudian ditaburi kapur barus dan minyak wangi. Kalau jenazah akan dibawa ke luar kota, ya, itu atau memang penyakitnya atau situasi jenazah ini memerlukan, maka kita kasih plastik di atas kain kafan. Jadi misalnya habis cuci darah, kok dari lubang cuci darah ini keluar cairan terus menerus gitu. Nah ini perlu kita kasih plastik di atas kain kafan supaya tidak kotor ya. Nanti kalau nggak dikasih plastik, itu kain kafannya itu jadi basah lagi. Nah, kasihan nanti terjadi fitnah gitu. Jadi kasih plastik ya ini. Ya, kemudian jilbab. Jilbab ini disiapkan saja. Jangan pokoknya disiapkan. Kita harus tahu bahwa jilbab ini nanti gampang diambil dan tidak hilang. Karena kalau asal-asalan nanti bisa ketutup ini kain kafan waktu kita kerja. Ya ini sudah ketutup, kelipat-lipat di situ jilbabnya, nanti jilbabnya dicari nggak ada. Ya, jadi harus benar-benar jilbab ini. Maaf Bunda, jilbab ini dari kain kafan itu atau jilbab juga? Ya nanti ada ini kain yang dibutuhkan. Untuk jilbab itu kain primisima yang lebarnya 1,5 cm. Kita beli 1,5 cm sesuai lebarnya, kemudian dipotong segitiga. Iya putih semua. Ya meskipun orangnya suka warna-warni, tetap kita kasih putih. Ya, itu. Ya, itu nggih. Jilbabnya sebenarnya kita lipat gitu aja bisa, nggak apa-apa, nggak usah dipotong. Tapi sayang, karena ya dipotong itu pun sudah bagus. Jadi separuhnya bisa untuk orang lain, gitu. Jadi bisa untuk 2 orang. Nah ini yang dipakai oleh kita.
perawat jenazahnya harus HP saya dulu mau fotonya kok tinggal kelihatan. Wah, HP ini saya. yang penting tahu aja. Oh gitu ya. Jadi yang dipakai oleh kita itu ini masker wajib, ya. Waslap itu bagi yang memandikan. Kemudian sepatu boot ini juga kita sudah siap. Alhamdulillah sekarang punya agak banyak, jadi nanti bisa semua yang memandikan bisa pakai sepatu boot. Kemudian sarung tangan, kemudian celemek atau jas hujan. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa kita pakai face shield atau kacamata. Kemarin saya merawat di Arjowinangun pakai face shield, kok enak ya. Kalau Bu Tita kok enak aja ya, apa face shieldnya saya yang pakai tutup gitu? Yang ini yang enak. Itu enak ya, yang Jadi kita kita kacamata tapi ini terus nggak pusing karena nggak ada. Ya, itu kita lebih aman pakai ini, ada face shield. Itu. Ya. Iya. Untuk ini tambahan, dulu nggak ada ini. Nggak ada ini. Tapi kacamata ada dulu. Kacamata tetap. Jadi misalnya yang nggak berkacamata, kita sebaiknya tetap pakai kacamata. Gitu untuk melindungi mata kita, kan kita nggak tahu. Pokoknya keamanan diri sendiri itu juga kita utamakan. Kalau untuk beli kacamata itu di mana? Ini kalau ini kacamata, Ya kacamata itu kacamata. iya kacamata normal gitu, nggak enak kita kalau biasa pakai ukuran gitu, ya kita pakai aja kacamata kita, gitu. Ya ini celemak ini kita sudah siap, panjang banget, jadi sampai ke tanah. Kalau kita pakai sepatu boot juga, pakai celemek juga, insya Allah aman. Apalagi ini kaos tangannya ini kita pakai yang panjang, ya, yang panjang ada ini, bentar. Kaos tangannya ini kita kalau pakai yang ini, yang panjang segini, ini baju kita terlindung. Ini sudah aman. Ya, kemudian dibuang. Kemudian kita ganti jilbabnya pakai jilbab pendek. Jadi jilbab pendek ini bisa sudah dipakai double. Jadi nanti tinggal buka yang panjangnya, ya kita masukkan tas kita gitu. Terus kita kerjanya pakai jilbab pendek supaya nggak ribet, ya, supaya nggak ribet. Nanti kalau kita mau mensolati, baru kita pakai yang panjang lagi, gitu. Kemudian pembagian tugasnya. Petugas inti itu 3 orang, jadi 3 orang itu sebenarnya sudah cukup, ya. Ya ini yang tadi, pertama tadi ya, yang 2 orang misalnya dari keluarga nggak siap, maka itu yang 2 orang ini yang ini mengurusi jenazahnya, dibalurkan minyak zaitun dan sebagainya. Yang satu menyiapkan pengkafanan dan pemandian. Kalau yang mengurusi jenazah ini sudah selesai, membantu yang 1 orang ini. Ya, kemudian pada saat memandikan
itu 3 orang ini, yang satu diposisikan di bagian kepala, nanti untuk ngeramasi, yang satu di sisi kanan, ini yang mengomandoi pimpinannya ya, pimpinan grup ini. Kemudian yang satu lagi di sisi kiri jenazah. Ini biasanya kita minta tolong ahli warisnya, anaknya misalnya, ya, karena untuk membersihkan kubur dan dubur. Ini dan juga untuk bakti terakhir si anak ke ibunya. Ya, ini. Kemudian nanti kita kasih juga yang sebelah kiri ini, misalnya bukan kita, misalnya anaknya itu ini apa, kaos tangan ini diberi double, yang kiri yang dipakai di tangan kiri itu nanti setelah selesai membersihkan ini ganti, ya, diganti karena untuk membantu menyabuni dan sebagainya, ganti karena itu sudah kotor, harus diganti. Ya, tugas kepala ini ngeramasi. Ya. Kemudian petugas bagian kanan. Ini tugasnya mewudukan dengan bantuan petugas lain untuk yang mengucurkan airnya, dan ini bertanggung jawab untuk memindahkan jenazah dengan bantuan mahram jenazah. Ini yang bertanggung jawab pimpinannya ini, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, itu sudah ditutup dengan kain ikhram, ini dicek betul bahwa kain ikhram ini sudah betul-betul nutup jenazah, ya, sudah betul-betul menutup jenazah. Kemudian minta tolong orang laki-laki mahramnya ini untuk memindahkan jenazah ke tempat pengkafanan. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada mahramnya yang laki-laki, kita minta tolong orang lain, misalnya tetangga atau apa, mesti ada. Tapi kita siapkan ini, apa itu jenisnya? Ini, tapi yang tebel itu loh, yang tebel yang untuk kebun, untuk tanaman itu, supaya kan tangannya ini enggak nempel di badan jenazah. Meskipun pakai kain ihram, nanti kalau ini apa kok kebuka atau apa gitu, takutnya itu, maka harus orang yang bukan mahramnya itu kita kasih ini sarung tangan yang tebal. Itu. Ya, kemudian kita selesai memandikan, itu tempat harus sudah bersih. Jadi ada yang bertugas nanti ngecek, ya, apakah ada kapas-kapas tercecer, itu masukkan ke kresek yang apa itu, yang ya yang kotor gitu. Terus ini tadi untuk alat-alat mandi itu harus juga dicek, ya, dicek sisir, ini semua itu dicek lagi, kita bawa lagi, jangan dibiarkan saja. Ya, itu. Jadi selesai sudah bersih. Kemudian tas kreseknya itu yang kotor serahkan ke ahli warisnya, karena kan mereka itu kehilangan, itu pasti bingung kan ya. Ini nanti yang dibuang, Mbak. Ini nanti yang dicuci lagi, gitu. Terus yang satu yang ada kain basahan dengan kain ikhram, kita bawa pulang. Ya. Kemudian setelah selesai, jenazah akan diangkat ke tempat pengkafanan. Ini yang bagian di pengkafanan itu harus koordinasi dengan yang membawa jenazah ini. Jangan ditaruh dulu, kita paskan. Jadi dipaskan ujung daun telinga yang atas itu persis di garis lubang baju, di garis lubang baju. Karena kalau terlalu ke atas itu nanti nggak bisa masuk bajunya, gitu, karena ketindian. Tapi kalau terlalu ke bawah nanti nggak rapi, longgar, gitu. Jadi pas di telinga bagian atas ini, daun telinga ini pas di garis baju.
garis leher baju itu. Jangan diletakkan dulu Pak, oh aku naik turun atau naik sedikit turun sedikit gitu. Ya sudah pas, baru ditaruh sehingga rapi tempat ininya. Oh ini sudah. Ya. Oh ini cara ini nih. Ini belum sampai ke jenazah. Untuk mewudukan itu satukan telapak tangan, ya, kemudian usap sebanyak 3 kali. Ini bisa dibantu yang bagian kiri. Biasanya tangan sudah tidak bisa nelangkup ya, sudah agak kaku gitu. Maka ini tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri. Kemudian usap mulut dan hidung menggunakan tangan basah sebanyak 3 kali. Ini nanti akan dipraktekkan. Ya, nanti pendamping prakteknya Mbak Ana sama Mbak Leli, nggih. Nanti ini yang akan mempraktekkan ini. Kemudian sesuai dengan kalau kita wudhu ya, usap wajah sebanyak 3 kali. Kemudian usap tangan dari ujung jari ke siku sebanyak 3 kali. Kepala dan telinga 1 kali saja seperti kita wudhu, diusap ke belakang, balik lagi ke depan, terus ke telinga. Kemudian kaki, ya, jari kaki sebelah kanan ke kiri hingga mata kaki ini 3 kali juga pakai jari kelingking kita yang kiri, ya. Kemudian kalau sudah pasang kapas pada hidung dan telinga jenazah, supaya nanti pas dimandikan itu nggak kemasukan air. Kemudian setelah diwudukan, ya ini ada mungkin biasanya saya wudhunya setelah selesai mandi misalnya. SOP di sini enggak. Seperti kita mandi besar kita sendiri. Kita kalau mandi besar kita sendiri itu kan wudhu dulu. Ya, udah bersih-bersih, kemudian kita wudhu. Setelah wudhu baru kita mandi. Nah, setelah mandi wudhu lagi kalau memang kita batal gitu kan. Itu. Nah, ini untuk mandi besarnya usap kepala sebanyak 3 kali dengan bukan pakai air gobyur ya, pakai tangan yang basah. Ini diusap gitu sampai tangan ini menyentuh ke kulit kepala ini banyak 3 kali. Kemudian setelah itu dengan 2 tangan yang penuh air siramkan kepala sampai semua rambut basah. Ini 3 kali. Kemudian siram kepala dan badan sebelah kanan dari sisi atas ke bawah. Kemudian dimiringkan, bagian belakang disiram juga. Kemudian siram dari atas kepala sampai ke kaki, berarti kan 3 kali. Ya, kemudian bagian kiri juga sama seperti bagian kanan, 3 kali juga. Sudah selesai. Jadi mandi, wudhu, dan mandi besar sudah selesai. Sekarang proses memandikan biasa aja, ini nggak ada ketentuan harus bagaimana. Yang penting kita harus bersih, betul dan halus caranya, terutama airnya. Apalagi kalau air itu air selang, itu harus kita bantu pakai tangan gini supaya lembut jatuhnya ke badan jenazah. Karena badan jenazah nanti terasa sakit, kasihan. Ya, gitu. Kemudian ada yang ngeramasi bareng ini, ada yang nyabuni, ya nyabunnya itu di bawah kain basahan, jangan dilihat auratnya. Kemudian ngeramasi, ini pakai sampo, kemudian dibagi 3, rambutnya disisir 3, dikepang 3 bagian. Kemudian setelah itu selesai siram seluruh tubuh dengan air kapur barus yang agak pekat dari bawah kain basahan, disiram sampai merata. Setelah itu siram wajah dan kepala pakai air kapur barus yang encer. Untuk kepala, untuk wajah itu encer saja kapur barusnya. Kemudian setelah selesai, berarti kan sudah selesai ya. Kemudian tutup rambut menggunakan handuk kecil. Kemudian kain ikhramnya siapkan. Ya, letakkan di atas jenazah, tapi jangan diletakkan ya, masih gantung gini tapi sudah nutup jenazah.
kemudian pelan-pelan diambil kain basahannya, tarik, kemudian masukkan ke tas kresek yang masih kosong. Nah, tutupkan kain ikhram, keringkan tubuh dengan menekan perlahan-lahan, ditekan-tekan, kemudian balut dengan kain ikhram, olesi 7 bagian yang menempel saat sujud dengan minyak wangi. Ini bisa saat dimandikan, bisa juga nanti pada saat mau mengkafani, bisa. Tapi kalau nggak lupa ya pada saat memandikan ini, ya 7 bagian yang tempat sujud itu hidung ini, dari jidat ke hidung ini 1, kemudian telapak tangan kanan kiri sudah 3, dengkul tangan kiri, kanan kiri sudah 5, kemudian jari kaki tempat sujud kanan kiri 7. Ini diberi minyak wangi. Angkat jenazah seperti tadi ya, angkat jenazah ke tempat pengkafanan, kemudian letakkan posisi jenazah, ujung telinga atas berada pada garis kerung leher baju jenazah. Ya, sudah itu lepas kain ikhramnya, tapi jangan diangkat, hanya dilepas. Tadi kan membungkus ya. Berarti kan ada yang di bawah jenazah, ini dilepas, dikeluarin. Kemudian rapihkan sarung. Pertama kali sarung, yang bagian kiri ditutupkan, diterima oleh petugas yang di bagian kanan, sambil menelungkupkan yang bagian kanan, diterima oleh bagian kiri. Nggak usah rapi-rapi dulu, asal nutup. Kemudian kain ikhram dilepas. Handuknya tadi dilepas, satukan dengan kain basahan di tas kresek. Nah, sekarang baru dirapikan sarungnya. Setelah sarung rapi, ya, sekarang bajunya, baju yang tadi klewer di belakang itu ditutupkan, ya, ditutupkan, rapikan baju, rapih, per lembarnya itu rapih. Nanti di dalam praktek akan lebih jelas. Kemudian setelah rapi, baju dan sarung sudah rapi, jilbabnya dipasang. Ya, jilbabnya dipasang. Setelah jilbabnya rapi, kemudian di kain kafannya yang sebelah kiri langsung 2 lembar dirapihkan. Sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Setelah itu diikat ya kain kafannya yang di bawah kaki sama di atas kepala itu diuntir, kemudian ditarik bersama-sama dari yang kaki sama yang kepala itu dengan aba-aba, 1, 2, 3 tarik seret gitu ya. Setelah itu ikat yang di sebelah kaki, yang sebelah kepala itu ditanyakan apakah masih ada yang ingin lihat. Kalau ada yang ingin lihat maka dibuka wajahnya, dibuka, nanti akan dipraktekkan gimana cara bukanya, ya, dibuka, kemudian sampaikan kalau ada yang mencium monggo boleh, tapi di antara 2 mata, ya, jadi nggak boleh mencium di bagian lain, hanya di situ saja. Kemudian semprotkan minyak wangi ke seluruh tubuh jenazah, ya, yang sudah dengan kain kafan rapih tadi, ya. Kemudian setelah itu tutup mayat dengan kain panjang, ya. Setelah itu langsung setelah itu ya, ini kain yang dibutuhkan itu kain kahatek. Di situ tertulis kamatek ya, salah ketik itu. Kamatek itu kahatek yang lebar 240, itu belinya 230, 2 meter 30 cm, itu beli 2 lembar. Kain primisima untuk baju itu nanti akan dijelaskan, digunting tengahnya itu ke bawah 8 cm, ke samping 24 cm. Kemudian untuk sarung primisima juga yang lebar 1 meter 5 cm itu beli 1,5 meter. Jilbab primisima juga 1 meter 5 cm, nanti dipotong segitiga. Kemudian setelah selesai
kita akan sholat jenazah. Pada saat petugas itu menyiapkan atau memandikan jenazah, maka petugas lain yang tidak mendapatkan tugas memandikan itu mengajak anggota keluarga atau siapapun yang hadir untuk ikut sholat. Jadi sampaikan ini adalah saat-saat terakhir kita menghormati almarhumah, maka monggo kita sholat. Ya, kalau ada yang alasan misalnya saya nggak pakai kaos kaki, misalnya kita sudah siap mukena. Jadi wudhu aja kita sudah siap mukena. Jadi mengapa anggota kita itu banyak dan kita harapkan kalau ada yang minta tolong itu kita semua hadir karena terutama untuk menyolatkan. Jadi supaya sholat jenazahnya itu orangnya banyak. Ini akan sangat berpengaruh terhadap jenazah. Jadi jangan yang ini kan 3 orang cukup, nanti dibantu keluarga. Iya memang, tapi kalau kita banyak yang hadir dan kita semua menyolati, tidak hanya kita yang menyolati ini yang mendapatkan manfaat, tetapi insya Allah jenazah itu juga sangat terbantu. Begitu. Jadi sampaikan gitu, sehingga nanti begitu selesai siap untuk disolatkan, itu langsung sudah siap sholat. Nggak nunggu-nunggu, biasanya aduh tempat wudhunya hanya 1, kamar mandi lagi ya, kan di dalam gitu kan lama. Enggak, tapi kalau sudah yang sini memandikan, yang sini menyiapkan pengkafanan, yang lain sudah siap ini wudhu, jadi nanti begitu pada saat mau sholat ini sudah siap. Sholatnya itu berdiri saja, 4 kali takbir. Takbir rakaat pertama membaca Al-Fatihah, didahului ta'awudz. Kemudian yang kedua sholawat Nabi, sholawat Ibrahimi, ya seperti yang kita sholat itu, ya. Kemudian yang ketiga itu membaca doa mayat. Kemudian rakaat keempat juga membaca doa. Jadi doanya ini untuk rakaat ketiga. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkholaha wa silha bilma'i wa thalji wal baroti dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya ada yang belum hafal, ya misalnya hanya Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, diulang-ulang sampai imam selesai membaca. Ini bagus banget ya. Artinya itu ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia. Ya ini kan kita doa untuk almarhumah. Bebaskan dan maafkanlah dia, luaskanlah kuburnya, mandikanlah ia dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari seluruh kesalahan, seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Masukkanlah ia ke surga dan lindungilah ia dari cobaan azab kubur dan azab neraka. Nah ini bagus sekali, maka penting sekali kita sholat jenazah. Kalau yang mendoakan itu banyak, kan ya insya Allah ya dikabulkan. Kemudian yang keempat, rakaat keempat, kita baca ini. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan cobai kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Ya. Boleh juga membaca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu rakaat keempat. Setelah itu selesai salam sudah, nggak ada doa-doa lagi. Oh ya, terus usahakan 3 shaf, seberapapun jumlahnya, kita usahakan 3 shaf untuk sholat jenazah. Nah ini selesai sholat jenazah tidak ada doa apapun. Kalau ingin panjang doanya dilakukan pada saat rakaat ketiga itu.
Kemudian petugas langsung pamit pulang, tidak menerima bayaran apapun. Jadi meskipun didesak-desak kita dikasih amplop setebal apapun, kita tolak ya. Tapi kalau teh anget boleh. Ya. Itu. Ya. Tanya saja bisa saja. Ya. Ini kalau mama ada yang meninggal, terus kita minta semuanya dari sini, dari istilahnya juga. Semuanya mama ini ada yang meninggal gitu saja, terus semuanya mereka tidak ada perlengkapan semuanya, terus kita semuanya minta bersih dari ini namanya. Dari umat Tahes. Nah, dari umat Tahes. Itu apakah dikenakan biaya dan dikenakan biaya itu harusnya berapa? Tidak ada biaya sama sekali. Kita memang sudah siapkan semuanya. Kita sekarang ini sudah siap, kalau nggak salah lebih kurang 20 set. Jadi untuk 20 ke depan ini kita sudah siap kain kafan dan semuanya. Mobil jenazah juga. Jadi semua ada mobil jenazah, ada nggak ada, kita nggak terima apapun. Jadi sampaikan saja kalau ingin infak untuk atas nama jenazah ke Laksis aja, ke kantor Laksis di depan Rumah Sakit Lafalet. Tapi kalau kita dititipi misalnya, titip aja lah, nggak mau kita, nggak boleh. Nanti takut terjadi fitnah nanti. Alasan itu, pokoknya kita nggak terima apapun lah, gitu. Semua kita sudah siapkan, gitu, sudah siap. Kalau itu tinggal 3 misalnya kita beli lagi kok. Kita beli lagi 20 lagi gitu. Jadi insya Allah nggak akan ini. Dan sudah kita bagi ke 4 penjuru mata angin. Ada di sebelah timur di Mbak Leli ada satu kuitas seperti itu. Oh iya boleh. Lihat sama daerah timur Mbak Leli, kemudian daerah barat itu Bu Yati sudah bawa satu koper juga. Saya bawa 1 koper. Terus peralatan yang lain stoknya itu ada di base camp kita di tengah, di Mbak Ana. Itu ada banyak. Kalau mau habis tuh Mbak Ana mesti lapor. Di Marsose, di Bu Yasmin. Itu kalau tinggal 3 gitu Mbak Ana harus lapor. Kalau enggak nanti kehabisan terus ada order, kita bingung. Jadi tinggal 3 kita sudah beli lagi gitu. Jadi berarti kalau mama saja ya Mas. Tidak usah maaf pindah. Kalau mama di sekitar Mbak Ana itu jadi kita menghubungi Mbak Ana aja gitu ya. Langsung di grup aja. Oh, di grup aja. Iya. Jadi nanti kita harapkan yang mau serius langsung masuk grup. Jadi sampaikan saya mau ikut grup. Jadi kalau di grup itu ada apa-apa langsung kita kan di grup. Nggak mungkin kita japri lali biasa nih kalau sudah gitu itu. Jadi di grup aja. Gitu. Untuk kalau umpama jenazah langsung dimakamkan itu apa pakai beban juga untuk yang di perutnya? Oh ya, yang beban di perut itu selesai pada saat mau dimandikan. Sudah nggak pakai beban lagi. Enggak, maksudnya itu apa untuk juga yang untuk dimakamkan untuk besok atau biarpun lagi akan dimakamkan Oh segera. Sebaiknya kalau segera dan kita sudah hadir terus ya enggak usah. Tapi kalau sambil menunggu petugas kita ya, itu sebaiknya dikasih aja. Gitu Mbak. Nggih. Kalau umpama kain sudah disiapkan di keluarga, kita kan juga sudah enggak apa, biarpun kain apa-apa sudah dari keluarga kan enggak apa-apa. Maksudnya sudah siap dari. Ya kalau sesuai dengan kita gitu, ya boleh, enggak apa-apa kita pakai ya kalau sesuai dengan kita ya. Tetapi kalau enggak, misalnya kainnya kok tipis, biasanya kalau beli aja itu kan tipis gitu, kasihan gitu. Ya mohon maaf, kita ganti pakai. Kampung, RT, itu. Iya, ada kan biasanya ada perkumpulan itu. Kalau misalnya bagus punya kita, mending kita izin lah. Mohon izin, jadi kan penghormatan terakhir kita pakai yang bagus gitu. Ini mohon maaf kok
kurang baik. Misalnya kan hariannya orang kaya misalnya yo tiap harinya aja bajunya bermerek misalnya ya kan, kok terakhirnya hanya diberi kain kafan yang kasar-kasar gitu kan, janganlah gitu. Kalau kita ada, apa salahnya kita sumbangkan gitu. Ya gitu nggih. Terus ini juga penting. Yang perlu diingat kita sebagai perawat jenazah, selesai merawat, selesai aja. Jadi jaga lisan, tutup aib mayat. Jadi biasanya ada aja namanya orang sakit, apalagi lama sakitnya, itu kan macam-macam ya. Itu kita nggak sampaikan ke siapapun. Sayang ya, karena ibadah kita niatkan ya itu untuk ibadah untuk mencari ridho Allah semata. Ini syaratnya tidak menyampaikan aib mayat. Ini jaga lisan, tutup aib mayat, diem aja. Setelah itu selesai gitu. Kalau ada yang tanya gimana, ya sudah bagus, kita selesai gitu, lancar, aman, gitu aja. Nggak usah diladenin setan yang mengganggu kita untuk menceritakan itu. Kemudian jaga niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya, karena pahala ada di tangan Allah. Dan sepertinya ada juga ustadz yang mengatakan bahwa ini pahalanya itu besar, merawat jenazah itu, memandikan orang yang sudah tidak bisa mandi sendiri ya, itu pahalanya besar. Mudah-mudahan kalau kita bisa dua ini, jaga lisan dan jaga niat ini, insya Allah pahala kita terima. Dan menurut Ustadzah Holidah, meskipun kita dalam keadaan haid bisa ikut merawat. Jadi jangan aku haid kok, enggak apa-apa. Hanya enggak ikut sholat, sholatnya enggak ikut. Gitu. Tapi kalau yakin sama keluarga, ibu atau keluarga dekat harus juga pakai sarung tangan. Iya, ini sarung tangan itu bukan karena kita itu jijik gitu, enggak. Ya, bukan karena kita tidak hormat dengan almarhumah, tidak. Tapi memang di sini SOP-nya begitu untuk keselamatan kita sendiri. Jadi namanya siapapun yang sudah ini, meski takutnya itu ada penyakit atau apa gitu, bukan kita jijik, bukan kita enggak hormat ya, itu. Jadi kalau misalnya ada ini supaya saya menghormati ibu saya, jangan pakai tempat mandi, saya pangku saja misalnya. Itu enggak. Kalau mau merawat seperti itu, memberi kasih sayang pada saat kemarin masih sakit, masih hidup itu loh. Bukan meninggal terus dipangku, malah itu enggak bagus. Gitu. Jadi meskipun ibu sendiri pakai sarung tangan. Gitu. Apalagi langsung membersihkan itu kan, pakai sarung tangan. Nanti kalau selesai terus ini dilepas, ganti yang baru untuk nyabun, lebih bersih. Ada lagi mungkin kalau bisa saya jawab. Ya, kelihatannya itu saja. Nanti akan kita lanjutkan praktek. Ya, mohon maaf nanti pada saat praktek setelah selesai ini kursi dilipat karena tempatnya juga mau di sini aja gitu. Kursi dilipat. Nanti dibantu oleh anak-anak SM. Apa? Kalau yang meninggal itu malam gitu. Kemudian jadi kita menunggu pagi untuk memandikannya. Jadi kan orang meninggalnya kadang jam 1 dan juga itu standby akses untuk. Itu ditanya mau dimakamkan jam berapa. Jadi kita memandikan itu 4 jam sebelum dimakamkan supaya masih seger. Jadi kalau ini mau segera kok, mau dibawa ke jauh misalnya ya jam 1 itu kita datang gitu. Biasanya kita tetap aja ada paling enggak 10
orang yang sudah buka WA meskipun malam kok ya alhamdulillah pasti ada aja yang buka WA, datang. Kita enggak apa artinya tunggu-tungguan enggak, terus aduh kok masih malam besok, enggak. Kalau dimandikan sekarang, dirawat sekarang, ya kita datang saat itu juga. Tapi alhamdulillah kan kayaknya ini perawatan ini kita hanya di Malang Raya saja. Jadi belum belum keluar kota. Mungkin nanti insya Allah ya, sekarang sudah mulai mungkin Sidoarjo ya Mbak. Sidoarjo, ya sudah ada, mudah-mudahan nanti ada tim di sana. Jadi Mbak nggak sendiri gitu, nanti ngajak tim ya, ngajari juga, nanti ada tim Sidoarjo ada, tapi tetap di grup ya Mbak. Nanti ada satu set, kalau memang siap betul Mbak atau Pak, satu set kita taruh di sana. Kemudian ada juga yang siap kepingin diajari juga dari Serang. Serang ini sudah siap, kepingin serak kebelet diajari, tapi belum juga karena ini masih COVID. Tadinya kita mau ini, jadi insya Allah ini kita menyebar. Karena Laksis ini kan ada di 7 kota. Jadi nanti mungkin Pekanbaru, mana itu, Lombok, Makassar. Itu nanti kita akan mengajari di sana juga. Nanti kita drop satu tas, satu koper gitu di mana-mana itu. Gitu ya, alhamdulillah ya, menyenangkan kalau kita ini. Nanti yang serius masuk grup ya, Mbak. Nanti kita nggak maksa, tapi sendiri gitu. Nanti hubungi nomornya Bu Nuni atau Mbak Ana untuk masuk grup perawatan jenazah. Insya Allah gitu. Ini yang sudah pingin sekali itu Serang tapi belum. Ini alhamdulillah dari Surabaya sudah ada. Nanti bisa. Ya itu ada lagi mungkin. Nanti kalau kurang jelas pada saat praktek lebih jelas lagi. Monggo kita siap untuk praktek.